Oke, ya kita sudah sampai minggu keempat ini ya. Nggak terasa udah minggu keempat. Rasanya waktu sangat cepat berlalu. Jadi materi kita pada hari ini baru saja saya upload tadi pagi. Karena dari tadi malam nggak tahu e-learningnya agak bermasalah. Jadi tadi pagi baru sempat saya upload. Yaitu terkait dengan, oh lupa, saya share screen dulu. Terkait dengan pemrosesan image ya. Jadi pemrosesan image pada OpenCV. Nah, memang ya sebetulnya bisa dikatakan pemrosesan image dengan visi komputer ini akan ada bagian-bagian yang sama ya. Jadi maknanya karena kan sama-sama bekerja dengan gambar ya, image. Tapi kalau pemrosesan image itu lebih difokuskan ke gambar 2 dimensi. Nah, sedangkan visi komputer fokusnya itu lebih ke gambar yang berasal dari 3 dimensi. Nah, jadi akan ada beberapa, ya mungkin nanti kalau yang ngambil ya semester ini barengan dengan pemrosesan image, waktu lihat materinya kok agak-agak mirip gitu ya. Ya karena memang beririsan. Jadi apa namanya ya, konsep-konsepnya itu ada yang beririsan. Nah, jadi yang akan kita pelajari hari ini apa istilahnya ya, pengenalan, bukan pengenalan. Dasarnya aja kita tidak akan melihat secara detail karena detail dari pemrosesan image itu nanti dipelajari di memang mata kuliah pemrosesan image ya. Jadi yang di mata kuliah fisik komputer ini ya sekedar bagaimana cara kita apa namanya ya memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia. Jadi itu aja yang lebih ditekankan pada visi komputer ini ya. Silakan di-download dulu ya file Prak 3 ini ya, file Prak 3 yang ada di e-learning. Ada dua, satu yang HTML-nya sekedar untuk view dan yang apa namanya file Jupyter Notebook-nya ini yang pertama. Jadi kalau untuk coding ya jelas yang di-download ini adalah file yang pertama ini. Ya, Prak 3. Silakan di-download, kemudian dibuka Jupyter Notebook-nya. Saya kebetulan sudah jalan. Oke, kita buka. Ya. Nah, ini pemrosesan citra. Ya, sebetulnya dalam bahasa Inggris ya image ya, image. Nah, namun kalau kita tuliskan dalam bahasa Indonesia, image ini sebetulnya sama saja dengan gambar ya, gambar. Tapi dalam kaitan apa namanya ya, image processing, computer vision itu apa namanya ya, maknanya itu dituliskan dengan kata citra. Jadi citra ini bukan apa ya, kan citra ada makna lain juga ya, ada citra manusia apa namanya ya, apa ya, sifat manusia gitu ya. Nah, ini bukan, tapi ini ke citra yang maknanya itu adalah image ataupun gambar. Nah, kenapa ya seperti tadi saya jelaskan, jadi kenapa kita di sini juga membahas sekilas. Jadi di sini kita membahas sekilas saja pemrosesan citra dengan OpenCV. Nah, kenapa? Karena kan sama-sama ya, jadi sama-sama kita antara visi komputer dengan pemrosesan citra juga sama-sama berkaitan dengan gambar, ya, dengan image, dengan citra. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti akan ada beberapa proses yang biasanya dilakukan pada pemrosesan citra. Nah, itu perlu kita lakukan pada visi komputer ini. Nah, seperti apa proses-proses tadi? Ya, contohnya seperti citra ini kita apa namanya ya, kita pertajam. Jadi mungkin citranya ini nggak jelas ya, agak kurang jelas. Nah, itu bisa kita pertajam. Nah, kemudian untuk melakukan itu nanti kita bisa menggunakan filter tertentu ya, akan sangat banyak filter yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian bisa saja nanti citra digabungkan ya. Jadi maknanya
ada bagian dari pemrosesan citra yang juga akan kita pelajari pada fisik komputer ini. Nah, oke, yang pertama sekali kita lihat terkait dengan konversi warna. Ya, konversi warna. Minggu lalu sebetulnya sudah saya bahas juga sekilas ya, warna apa saja. Nah, di sini akan kita lihat lebih detailnya sedikit. Nah, jadi pada OpenCV itu banyak sekali warna yang didukung. Ya, ada saya baca di buku ada sekitar 120 jenis tipe warna apa ya, saya agak lupa. Tapi banyak, sangat banyak sekali ya. Namun ya belum tentu kita akan menggunakan semuanya. Kenapa? Karena nanti ada model warna yang tidak cocok. Ya, misalnya kalau gambar biasa yang kita lihat di gambar digital ya, maknanya gambar dari komputer yang biasa kita download kan itu biasanya format JPEG ya, format PNG, format apalagi JPEG, PNG, apalagi yang sering biasanya GIF. Kalau GIF lebih ke animasi ya. Itulah yang seingat saya seperti itu. Nah, tapi banyak juga nanti ada format yang misalnya bukan khusus ya, dia cocok untuk kamera. Nah, ada juga format warna yang cocok untuk perangkat output, misalnya seperti TV, printer, layar komputer. Jadi banyak ya, sangat banyak sekali. Nah, namun ya di sini yang kita lihat yang umum aja, jadi ada tiga model warna yang umum kita gunakan, yaitu grayscale. Ya, grayscale ini kalian juga udah tahu yang namanya grayscale ya, maknanya cuman ada hitam, putih ataupun diantaranya. Ya, yang diantaranya itu yang kita sebut dia sebagai gray ya, abu-abu. Nah, pada grayscale ini nilai apa namanya ya, satu warnanya itu ya, satu pikselnya itu diwakilkan dengan nilai 8 bit dengan rentang 0 hingga 255. Jadi 0 itu hitam, 255 putih, sedangkan yang diantaranya itu adalah gray, abu-abu. Nah, grayscale ini banyak juga kegunaannya. Nah, kalau misalnya kita tidak memerlukan informasi warna, jadi istilahnya kita ingin memproses image, tapi kita tidak memerlukan informasi warna. Kita hanya perlu informasi apa namanya ya, keterangannya saja ya, brightness istilahnya. Nah, jika seperti itu, ya berarti kita cukup suatu gambar tadi kita ubah menjadi grayscale. Kenapa? Karena grayscale ini karena dia cuman satu nilai ya, jadi dia kan cuma satu channel aja. Nah, memori yang digunakan akan lebih sedikit. Jadi maknanya apa? Bisa lebih cepat prosesnya. Nah, contohnya misalnya pada deteksi wajah. Deteksi wajah ini maksudnya apa? Kan sering tuh kalau di kamera, ya kan, di kamera kita langsung muncul apa tuh namanya? Peta ya. Kotak ya biasanya kan, peta persegi kayak gitu kan, yang mendeteksi bahwa bagian itu adalah wajah. Ya, nah jika seperti itu biasanya kita cukup menggunakan grayscale saja. Kemudian ada jenis warna yang lainnya yaitu BGR. Nah ini yang kita bahas minggu lalu ya, blue, green, red. Nah blue, green, red jadi karena ada 3 ya, dia berarti ada 3 channel dan masing-masing channelnya ini 8 bit. Nah birunya ini channel pertama itu adalah biru, blue ya, kedua green, dan ketiga adalah merah, red. Nah contohnya seperti apa ya, banyak ya, yang pasti ada 3 channel ya, berarti tinggal apa namanya gabungan dari ketiga channel tadi. Nah misalnya kalau untuk hitam ya, untuk hitam itu semuanya harus 0, jadi untuk blue, green, dan rednya itu harus 0. Nah, kalau misalnya putih seperti apa? Ya, kalau putih berarti 255 semuanya. Nah, kalau warna yang biru, biru pekat ya, maknanya biru yang asli, itu seperti apa? Ya, berarti channel yang pertama ini warnanya adalah 255. Sedangkan yang lainnya itu 0. Kalau green seperti apa? Berarti yang ada warna itu hanya channel green-nya saja. Kalau merah seperti apa? Ya berarti yang channel merahnya saja. Nah, maaf ya, saya lanjutkan kembali materinya. Tadi sampai mana ya? BGR ya.
Oke, BGR udah. Nah, kemudian ada model berikutnya yaitu HSV. Nah, HSV ini dia ada 3 channel juga, sama seperti BGR, hanya nilai-nilainya itu berbeda. Jadi HSV ini singkatan dari hue, ya, hue, S-nya itu saturation, kemudian V-nya itu adalah value. Nanti kalian bisa lihat juga di internet yang dimaksud dengan HSV ini apa, ya. Jadi warnanya itu apa namanya ya, corak warna. Jadi kalau hue ini corak warna, jadi misalnya antara merah, kuning, hijau, biru, orange, ungu, dan seterusnya. Nah, itu corak warna. Jadi maknanya jenis warnanya ya. Kalau saturation itu kalau saya tidak salah intensitas. Jadi nanti ada yang warnanya itu light ya, maknanya light itu apa ya? Light ringan ya. Misalnya kalau ungunya itu warnanya itu ungu tapi terang ya, ungu terang. Nanti sedikit demi sedikit nanti ungunya nambah sedikit, nambah lebih tua lagi, nambah tua lagi, dan seterusnya. Nah, itu saturation ataupun intensitas warnanya. Ya, misalnya kayak gini, kita bayangkan aja kayak kita melukis gitu kan, melukis mungkin kalau yang muda itu 1 tetes saja. Nah, kalau yang agak lebih tua berarti 2 tetes kayak gitu ya. Jadi warnanya sama ya, saturation ini warnanya sama, tapi intensitas warnanya yang berbeda. Ada yang terang, ada yang lebih gelap sedikit, lebih gelap lagi, dan sangat gelap. Nah, kemudian value. Kalau value ini kecerahan. Kalau kecerahan itu apa, saya kebalik ya antara saturation dengan value. Kalau value ini kecerahan, jadi ya ini hue. Nah, ini kan jenis-jenis warna nih, corak-corak warna, itu yang kita sebut sebagai hue. Yang saturation itu ini. Jadi kalau saturation itu maknanya dia masih satu warna, tapi nanti intensitasnya beda-beda. Ada yang intensitasnya itu rendah ya, dia istilahnya cerah gitu ya. Ada yang tinggi nanti. Nah, kemudian V itu adalah value. Jadi kalau value ini bermakna dari yang paling muda itu nanti bisa yang paling tua, sehingga cenderung dia warnanya udah bukan warna yang sama lagi. Misalnya kan ada dari biru tua, biru lebih tua, biru dongkor, sampai yang terakhir nanti udah jadi hitam. Ya, jadi terjadi perubahan warna di sini ya kalau value. Ya, bedanya kalau yang saturation tadi itu masih satu warna. Ya, masih satu warna, tapi kalau value itu nanti bisa terjadi perubahan warna. Nah, misalnya yang ini ya kan? Mana yang lebih jelas? Bisa lebih nampak perbedaannya. Ya, ini mungkin ya, ini kan nampak nih ungu. Nah, ungu kalau saturation itu masih satu, semuanya itu kita akan melihat dia sebagai ungu, tapi nanti ada yang terang, ada yang lebih gelap gitu. Tapi kalau value ya kecerahannya berbeda, sehingga walaupun bagian atasnya itu sama ungu, tapi nanti lama kelamaan dia akan berubah warna, dan lama kelamaan itu akan menjadi hitam ya. Jadi terjadi perubahan warna seperti itu pada value. Oke, baik, berikutnya. Nah, untuk melakukan konversi warna ini, ya, melakukan konversi warna ini sangat mudah pada OpenCV. Kita hanya tinggal menggunakan metode atau fungsi yang namanya CVT color. Ya, CVT color, kemudian parameternya itu adalah gambarnya, kemudian kita ingin ubah ke warna apa. Ya, jadi sumber gambarnya itu warna apa, kita ubah ke model warna yang lain, gitu ya. Nah, baik. Oh, yang ini tadi ya, lupa saya tadi. Model warna default pada OpenCV ini adalah BGR. Jadi kalau kita tidak menyebutkan kita membaca jenis apa, misalnya ini ya, ini kita tidak baca, ini kita membaca jenis apa, apakah grayscale, apa BGR, apa HSV. Nah, ini secara otomatis dia akan dibaca sebagai BGR. Nah, model BGR ini sifatnya editif. Jadi editif ini terkait dengan light. Karena kan pada gambar itu akan sangat terkait dengan light. Walaupun nanti gambarnya itu sama, tapi kalau ada cahaya, maka
warna gambarnya itu jadi berbeda. Nah, makanya apa ya? Kalau kita bayangkan gambar yang bentuk digital ini beda dengan gambar yang berupa lukisan. Nah, kalau misalnya di sini ya dicontohkan 0255 255 ya. Ini maknanya apa? Jadi pada warna ini tidak ada biru sama sekali, namun nanti akan ada warna hijau dan warna merah yang dicampur. Nah, tapi kalau kita dalam lukisan atau menggambar, kita ambil warna merah, kita ambil warna hijau, kita campur, ujung-ujungnya jadi coklat. Nah, tapi pada nilai yang ini ya, BGR ini 0255 255, ini sebetulnya mewakili nilai warna kuning. Ya, kuning. Jadi hijau dengan merah itu menjadi kuning. Nah, tapi kalau lukisan udah jadi coklat ya, maknanya jadi berbeda. Nah, bagaimana cara kita melakukan konversi? Ya, minggu lalu juga udah kita bahas ya. Ini sayaran saja programnya. Image-nya itu bisa di-download di sini. Saya udah berikan linknya. Mana dia? Oh, ini. Nah, ini dia ya. Jadi image ini sebetulnya berwarna ya, gambarnya gambar pemandangan rumah-rumah berwarna. Kemudian di sini kita ubah. Nah, kita ubah menjadi gray. Sehingga gambar berwarna tadi berubah menjadi grayscale. Maknanya ya warna abu-abu. Ya, tidak ada warna lagi di sini, hanya ada warna keabu-abuan, mana nanti ada abu muda, abu agak sedikit lebih tua lagi. Jadi semuanya variasi dari abu-abu. Itu grayscale. Oke, kemudian, nah di sini di atas ini saya tidak jelaskan, tapi di sini ada contohnya YUV. Nah, YUV ini unik dia. Kalau kita lihat kesannya kayak nggak ada makna ya. Ya, jadi kesannya seperti tidak ada makna, tapi sebetulnya gambar YUV ini sering digunakan untuk input atau output ya dari TV. Nah, kalau nggak salah TV zaman dulu ya, kalau nggak salah seperti ini dia inputnya. Nah, kesannya kan nggak jelas ya, waktu kita running tadi kan nggak jelas, maksudnya jelek ya. Nah, tapi sebetulnya YUV ini terdiri dari 3 channel. Jadi sama BGR 3 channel, YUV 3 channel, HSV juga 3 channel. Nah, karena 3 channel, nah 3 channel ini setiap image yang kita baca pada OpenCV ya, itu otomatis disimpan dalam bentuk array NumPy ya, NumPy array. Nah, kenapa apa manfaat daripada menggunakan array NumPy ya? Maknanya channel tadi itu bisa kita pisah-pisah ya. Jadi kan pada Python itu array bisa kita slice ya. Slice itu seperti kita potong-potong dia. Nah, karena pada YUV ini ada 3 channel, maka kita bisa pisah. Nah, kita pisah caranya seperti apa? Dengan melakukan slicing array ya, array slice. Di materi introduction kalau nggak salah ada ya bahasan tentang array slicing. Jadi di sini kita pisahkan. Nah, Y-nya ya, Y-nya sendiri, U-nya sendiri, V-nya sendiri. Nah, Y-nya itu indeksnya adalah 0, U itu 1 dan V itu adalah 2. Kepanjangan YUV apa ya? Saya lupa. Y ini kalau kita jalankan kalau nggak salah grayscale dia. Betul-betul. Ya, Y ya. Nah, Y ini kalau kita jalankan gambarnya itu ya seperti grayscale, ya memang grayscale. Nah, sedangkan U dan V ini, U ini kepanjangannya informasi warna. Jadi U dan V ini menyatakan U itu untuk biru dan V ini untuk merah. Ya, U untuk biru dan V untuk merah. Walaupun nanti nggak nampak di sini. Nggak nampak di sini mana U dan mana biru dan merahnya itu nggak nampak karena citranya itu yang terbaca di sini adalah citra grayscale. Ya. Jadi ini bisa dilihat ini V-nya, ini U-nya ya, dan ini adalah Y-nya. Oke, kemudian
Berikutnya kita lihat contoh yang HSV ya, yang tadi saya jelaskan HSV. Nah, ini kalau HSV secara keseluruhannya seperti ini. Jadi dia apa ya, ada intensitas warnanya itu. Ya, ada intensitas warnanya. Kalau yang tadi gambar aslinya itu kayak gini loh. Mana gambar aslinya ya? Kita buka. Nah, ini gambar aslinya. Saya coba bandingkan dengan yang ini tadi. Ya. Nah, kan? Jadi intensitasnya beda-beda. Yang ini hijau kan? Nah, ini hijau, ada coklat-coklat. Nah, di sini pun jadi hijau juga ada. Nah, yang bagian-bagian ini jadi hijau. Oke, berikutnya apa tadi ya? Oh ya, yang HSV ya. Nah, ini gambar keseluruhannya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita pisah-pisah ya, sama juga karena dia 3 channel, bisa kita slice masing-masing. Yang H-nya, mana dia H? Nah, ini H, ini hue-nya. Hue itu tadi corak warnanya ya, corak warna. Jadi corak warnanya seperti ini. Nah, S itu adalah saturation. Saturation itu adalah kekuatan warna. Bisa nampak nih. Nah, ini berarti yang hijau-hijau ini nampak dia lebih jelas ya, berarti dia lebih kuat. Nah, kemudian yang value itu seperti ini. Nah, value jadi mirip-mirip seperti grayscale juga ya. Cuman dia lebih terang, lebih cerah daripada grayscale. Oke. Sampai sini ada yang bertanya terlebih dahulu? Ada? Tidak ada? Oke, saya lanjut ya. Nah, ada? Ada, Bu. Oh ya, oke. Kira-kira nanti ke depannya ada jelasin nggak, Bu? Itu masing-masing digunakan untuk apa-apa aja itu, Bu? Yang akan kita kerjakan nanti. Yang dikerjakan ya tergantung keperluan sebetulnya ya. Jadi kalau inputnya itu yang kita perlukan seperti apa. Nah, biasanya kalau inputnya itu dari berupa gambar ya, berupa gambar ataupun dari kamera ya, sering itu kita cukup menggunakan BGR. Nah, misalnya nanti kalau kita perlu untuk melakukan deteksi tepi edge ya, jadi istilahnya ada gambar. Nah, kita ingin melihat tepi daripada gambar itu seperti apa. Nah, jadi kalau deteksi tepi itu biasanya kita menggunakan grayscale. Jadi kalaupun inputnya itu adalah BGR, ya berarti kita harus transfer konversi terlebih dahulu menjadi grayscale. Jadi maknanya semuanya itu akan tergantung kasusnya itu seperti apa. Jadi nggak bisa kita samaratakan, kita hanya perlu grayscale saja, nggak bisa. Kita hanya perlu BGR saja, nggak bisa juga. Jadi maknanya tergantung, ya tergantung keperluan. Nah, nanti apa saja keperluannya nanti akan kita lihat satu persatu, ya. Berikut ini, ya. Nah, kemudian kita lihat translasi citra atau image translation. Nah, translasi citra ini apa istilahnya ya, penggeseran citra. Jadi citra itu kita geser. Nah, makna kita geser ini ya bermakna apa? Citra itu kan ada nilai koordinat. Ya, ada nilai koordinat X dan Y. Jadi maknanya kalau kita geser berarti nilai koordinat X dan Y-nya itu berubah. Ya, nilai X dan Y-nya berubah. Nah, contoh ya, misalnya ini gambar yang sama. Nah, kemudian di sini kita translasi, ya, kita pindahkan dia. Kita pindahkan sejumlah berapa titik ini ya, 1, 0, 70, 70 ke kanan sepertinya ya, 70 ke kanan, 110 ke bawah kayaknya. Atau kebalik. Oh ya, betul-betul. 70 ke kanan, ya kan, ini X-nya, ya 70 ke kanan, 110 ke bawah. Jadi kita geser nilainya. Ya. Ini silahkan eksperimen sendiri kayak gimana kalau nilainya itu diubah misalnya, ya silahkan mencoba sendiri. Yang penting ini saya sudah berikan contoh programnya seperti apa. Nah, kalau mau geser-geser dengan cara yang berbeda ya silahkan, nggak ada masalah. Kemudian, nah proses penggeserannya
Oh, nah yang tadi ya, sewaktu kita geser tadi, nah ini kan kita geser ke bawah. Nah, karena layarnya tadi itu masih menggunakan lebar dan tinggi untuk gambar aslinya, jadi kan gambar aslinya yang gambar pemandangan rumah-rumah ini, kan ada lebar, ada tinggi. Jadi sewaktu kita show, ya berarti dia akan mengambil yang defaultnya seperti itu, ya sejumlah lebar dan tinggi daripada gambar. Nah, namun karena kita translasi kan berarti kita geser. Nah, karena kita geser, jadi kesannya kepotong di sini. Nah, kepotong. Jadi caranya seperti apa supaya tidak terpotong? Bisa. Jadi caranya dengan menggunakan ini. Nah, ini dia caranya. Ya. Jadi supaya tidak terpotong, kita bisa mengubahnya yang bagian image translation ini tadi, kalian ubah menjadi ini. Ya, nanti silahkan dikerjakan sendiri, ya itu adalah latihan yang pertama. Jadi dicoba, nah sesudah dicoba, kalian ganti bagian image translation-nya itu, run, nah apakah betul nggak kepotong lagi? Nah kalau betul ya berarti inilah dia cara supaya gambar yang kita translasi itu tidak terpotong. Sebetulnya kenapa dia tidak terpotong? Ada yang tahu kenapa? Kenapa jadi nggak kepotong ya? Ini udah saya. Ya, jadi kan kita geser tadi kan saya jelasin yang 70 itu geser ke kanan kan? Nah berarti kita tambahin. Nah kita tambahkan layarnya itu sejumlah 70 ke kanan ya. Kemudian layar tampilannya juga kita tambahkan barisnya istilahnya ya, yang ke bawahnya itu sejumlah 110 sehingga nggak kepotong lagi. Nah, itu cara supaya gambar yang ditranslasi itu tidak terpotong. Nah, nanti silahkan kalian kerjakan yang latihan satunya ini. Berikutnya adalah rotasi citra. Nah, citra itu juga bisa kita rotate. Nah, makna rotasi berarti kita mengubah kita putar. Jadi citra itu kita putar dengan sudut tertentu. Nah, jadi di sini ya theta ini melambangkan sudut rotasinya yang berlawanan arah jarum jam. Jadi proses transformasinya itu seperti yang pada matriks ini ya. Jadi transformasi matriks ini yaitu cos theta min sin theta, cos theta. Nah, jadi nanti tergantung tetanya itu berapa. Ya, kalau misalnya tetanya itu 90, ya berarti hasil akhirnya itu nanti jadi cos 90 min sin 90, sin 90 dan cos 90. Jadi itu bentuk rumus ya, rumus untuk transformasinya. Nah, pada OpenCV itu mudah. Nah, kenapa kita pakai OpenCV? Karena banyak dibantu kita kan, nggak usah buat rumus matematika panjang-panjang lagi, tinggal pakai saja fungsi get rotation matrix 2D. Nah, jadi get rotation matrix 2D dengan parameter apa? Nah, parameternya seperti ini. Jadi parameternya itu adalah titik di mana gambar itu akan kita putar, ya. Kemudian baris di mana titik XY di mana kita akan putar. Nah, ya, jadi titik XY di mana kita akan putar berarti kolomnya bagi dua kan titik tengah ya. Jadi kolomnya bagi dua dan barisnya juga dibagi dua. Nah, ini adalah titik tengah. Kemudian berapa sudut rotasinya? Nah, di sini sudut rotasinya adalah 30. Kemudian skalanya berapa? Nah, kalau kita buat skala 1 ya berarti sama ya, nggak ada pembesaran dan tidak ada pengecilan. Jadi skalanya itu tetap sama. Nah, kalau ini kita contohkan. Nah, jadinya seperti ini dia. Ya kan? Jadi dia berotasi ya dengan titik tengahnya tadi itu adalah titik tengah. Titik rotasinya itu adalah di tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah? Ini tadi num underscore calls bagi 2, num underscore rows bagi 2. Itu berarti di tengah-tengah sini. Nah, kemudian image-nya itu kita putar berlawanan arah jarum jam.
Ya, ini berlawanan ya. Jadi kita putarnya kayak gini kita putar, bukan ke kemari, bukan searah jarum jam, tapi berlawanan arah jarum jam. Itu sejumlah 30 sudutnya. Kemudian skalanya itu tetap 1. Dan ini hasil akhirnya. Ya, rotationnya. Nah, latihannya apa? Latihannya itu coba-coba sendiri. Nah, latihan yang pertama coba dengan ukuran citranya itu diperkecil menjadi setengah. Kalau tadi kan 1. Nah, sekarang kalau ukuran citra diperkecil menjadi setengah, hasilnya kira-kira seperti apa? Kemudian latihan 3-nya itu coba ubah rotasi gambarnya. Nah, kalau tadi 30 itu berlawanan arah jarum jam, maka sekarang coba kalau searah jarum jam itu seperti apa? Ini intinya latihannya ini mudah, tinggal copy-copy aja, ubah-ubah sedikit, udah selesai ya. Walaupun kesannya itu banyak gitu, tapi sebetulnya tidak sesulit yang dibayangkan, karena hanya sekedar mengubah angka-angkanya saja. Oke, kemudian ada yang ingin bertanya dulu sampai tadi? Ya, translasi. Ya. Yang latihan kedua ini dia tetap di rotasi yang kayak di atas ya, Bu? Ya, tetap. Jadi titik rotasinya itu tetap sama, hanya skalanya itu setengahnya. Oke, baik Bu. Makasih banyak, Bu. Tinggal dicoba aja kalau skala setengah itu kayak gimana. Kemudian mengubah citra. Nah, scaling. Jadi scaling itu maknanya kita perbesar ataupun kita perkecil sesuai dengan skala tertentu. Nah, misal di sini ada banyak contoh skala ya, ada banyak cara, ada yang secara interlinear, ada yang kubik, dan ada yang interarea. Ini maksudnya apa ya? Kita lihat masing-masing. Nah, ini yang linear interpolation. Oh, ini sepertinya pembesaran ya, interpolasi. Kalau yang ini kubik. Kubik itu agak beda ya kesannya ya. Kalau linear itu kesannya dia membesar secara linear. Ya, linear itu kan garis lurus ya. Jadi dia membesar secara garis lurus, sedangkan kubik dia membesar secara melingkar. Paham maksudnya? Kubik itu kan melingkar ya. Nah, jadi dia membesar secara melingkar. Nah, sedangkan yang ini adalah skew. Skew itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Miring ya. Apa ya makna skew? Lupa saya. Skew. Nah, itu contoh-contohnya aja ya, silakan dicoba. Nah, kemudian berikutnya, ini main-main nih. Nah, ini kan kita bermain-main dengan melakukan proses transformasi citra. Nah, menggunakan efek-efek tertentu. Nah, efeknya ini ya bisa kita buat sendiri. Ya, bisa kita buat sendiri dengan menggunakan kode program tertentu. Nah, di sini udah ada contohnya. Yang pertama di sini ada efek vertical wave. Nah, vertical wave, yang kedua horizontal wave. Wave itu kan gelombang ya, kalau vertical tegak ya. Oh ya, wave-nya kayak gini. Kalau horizontal berarti seperti ini. Kalau yang kedua-duanya, buat horizontal dan vertical wave berarti digabung. Kemudian ini ada satu lagi, ini concave. Concave ini apa ya? Pak saya. Coba ya, kita coba run ini. Nah, ini dia. Nah, inputnya seperti ini. Ini adalah gambar aslinya. Nah, kita bandingkan. Kalau vertical wave, vertical wave itu kayak gini dia. Nah, ya seperti ini. Jadi dia kesannya cuman agak kurang ya. Nampaknya mungkin karena gambarnya terlalu sederhana, jadi nggak terlalu nampak. Lebih bagus kalau gambar yang, atau kita coba gambar yang ini tadi ya, gambar pemandangan tadi mungkin lebih nampak. Tadi gambar pemandangan input.jpg. Saya coba. Nah, ini lebih nampak. Ini gambar aslinya. Nah, ini dia. Nah, baru jelas nih. Ini apa tadi? Vertical wave. Nah, vertical wave seperti ini. Yang horizontal wave
gini, ya kan, horizontal kan kayak gini. Nah, horizontal. Nah, ini digabung. Terakhir nggak jelas lagi ini gambar apa, abstrak ini ya. Kemudian yang ini adalah concave. Concave ini kayak dimiringkan ya. Pokoknya jadi miring dah. Rumahnya jadi miring, orang di dalamnya kali jadi miring juga. Nah, ini ya. Jadi ini sebetulnya eksperimen aja di mana kita melakukan proses transformasi citra. Bagaimana kita melakukan transformasi citra? Ya jelas dengan menggunakan suatu fungsi matematika, ya kan? Ini kan matematika semua nih. Nah, ini kan matematika semua. Gimana caranya? Oh, dikali dengan sinus sekian sekian sekian, gitu kan? Nah, ini juga pakai sinus ya. Nah, ini juga. Oh, ini digabung sin sama cosnya. Ya, kalau apa namanya? Apa istilahnya ya? Kalau mau tahu itu banyak sebetulnya di internet. Ya, mau coba-coba transformasi citra yang lain ya silahkan cari di internet, kemudian coba sendiri apa efeknya ya, apa efek yang akan dihasilkan oleh apa namanya hasil akhir daripada image-nya itu nanti seperti apa. Oke. Oh, ada latihan 4. Latihan 4 apa ya? Ubah program image warping di atas sehingga image yang digunakan adalah foto selfie sendiri. Nah, berarti foto selfie sendiri tinggal diubah dengan menggunakan ini. Lalu silakan bereksperimen untuk image warping yang lainnya lagi. Nah, ini boleh cari di internet. Misalnya apa jenis-jenis transformasi citra yang lainnya, silakan dicoba. Ya, jadi ini sifatnya lebih bebas ya, bebas isi daripada latihannya bebas. Nah. Kemudian berikutnya, ada yang bertanya sampai sini dulu? Ini sifatnya suka-suka ya. Intinya image yang kita ada, ya image kita sendiri, kita mau buat dia seperti apa. Mau kita gambar garis-garis misalnya, suka hati. Ya. Oke, baik. Berikutnya adalah Fourier transform. Nah, ini yang paling penting di sini ya. Jadi Fourier transform ini dalam pemrosesan citra ataupun video, nah itu pasti kita akan memanfaatkan yang namanya transformasi Fourier ataupun Fourier transform. Fourier transform ini ditemukan oleh seorang matematikawan berkebangsaan Prancis ya yang mempopulerkannya pada abad ke-18. Jadi ya apa yang dia modelkan? Dia istilahnya dia memodelkan segala hal ya, segala hal dengan menggunakan bentuk panasnya tadi ya, heat wave istilahnya ya, gelombang panasnya itu dalam suatu fungsi gelombang atau waveform. Jadi istilahnya apa ya? Setiap benda itu pasti memiliki panas, ya kan? Apapun itu pasti akan ada panas. Ya, mau dia benda hidup, benda mati, itu pasti akan ada panas. Nah, jadi si Fourier ini dia memodelkan itu segala hal dalam bentuk gelombang fungsi waveform dengan memanfaatkan panasnya ini. Nah, sehingga jadi istilahnya dia mengamati bahwa gelombangnya tadi ya, bahwa satu gelombang yang dihasilkan itu merupakan jumlah dari sinusoida sederhana dari frekuensi yang berbeda. Jadi maknanya satu gelombang yang terhasil itu sebetulnya hasil penjumlahan dari gelombang-gelombang yang lain. Nah, dengan frekuensi yang berbeda. Jadi itu hasil kesimpulan dia dari Fourier transform ini. Nah, kita manfaatkan itu untuk apa? Nah, jadi ya konsep ini sangat berguna saat kita melakukan manipulasi citra, ya, gunanya untuk mengidentifikasi wilayah, ya, kawasan, region di dalam citra tadi, di mana nanti tiba-tiba terjadi perubahan, ya, perubahannya kalau pada citra ya berarti nilai pikselnya yang berubah. Nah, apakah nanti perubahannya itu dramatis ataupun perubahannya tidak dramatis? Nah, kalau perubahannya itu dramatis, berarti dia akan menjadi suatu noise, ataupun itu merupakan suatu edge. Edge itu adalah tepi.
Nah, ataupun kalau yang tidak dramatis berarti ya antara satu bagian dengan bagian yang lain karena tidak ada perubahan dramatis, maka itu akan kita anggap sebagai mirip ya, suatu gambar yang mirip, yang sama. Berarti itu sama-sama foreground istilahnya atau sama-sama background ya. Jadi mirip. Nah, dengan adanya perubahan tadi ya, dengan adanya perubahan tadi, maka itu nanti kita bisa tahu bahwa perubahan tadi itu sebetulnya apa? Apakah dia merupakan noise? Nah, noise ini istilahnya kalau di dalam suara itu kan suara yang mengganggu. Nah, kalau di dalam citra, noise juga istilahnya itu adalah gambar yang mengganggu. Jadi maknanya ada gambar, tapi ada titik-titik. Nah, ada titik-titik yang seharusnya nggak ada di situ. Nah, itu kita sebut dia sebagai noise. Nah, juga bisa kita untuk menandai region of interest. Region of interest ini bagian mana yang ingin kita kaji. Nah, itu sebutannya adalah ROI atau region of interest. Dan juga bisa kita gunakan untuk mengetahui mana yang background, mana yang foreground. Ya, jadi banyak kegunaan daripada Fourier transform ini. Nah, pada OpenCV ya, OpenCV ini sudah mengimplementasikan Fourier transform ini dengan menggunakan package yang namanya FFT ya, Fast Fourier Transform, di mana di dalamnya ini ada metode FFT2. Nah, kemudian metode ini nanti bisa kita gunakan untuk menghitung transformasi Fourier discrete atau discrete Fourier transform atau DFT dari suatu citra. Nah, transformasi Fourier ini sebetulnya dasar ya dari algoritma-algoritma yang ada pada pemrosesan citra. Jadi hampir semuanya itu berdasarkan kepada ini ya. Ini konsep awalnya pada transformasi Fourier ini. Nah, seperti apa? Seperti pada deteksi tepi, ya, edge detection, ataupun deteksi garis dan bentuk. Nah, itu semuanya menggunakan transformasi Fourier. Nah, yang berkaitan, ada dua konsep yang berhubungan dengan transformasi Fourier ini, yaitu HPF dan LPF. Nah, filter ya. Jadi ada filter yang pertama di sini yang ingin saya jelaskan adalah HPF. Jadi high pass filter. Nah, filter ini adalah filter yang memeriksa kawasan citra dan meningkatkan intensitas piksel tertentu berdasarkan perbedaan intensitas piksel di sekitarnya. Nah, HPF ini digunakan untuk mempertahankan titik yang berbeda dengan titik tetangganya. Jadi, biasanya digunakan untuk proses deteksi tepi. Dan HPF ini merupakan suatu bentuk filter yang mengambil data pada frekuensi tinggi dan membuang data pada frekuensi yang rendah. Jadi HPF ini istilahnya suatu filter yang berguna untuk meningkatkan intensitas yang tertentu. Nah, jadi ada yang kalau ada intensitas yang tinggi, maka itu akan dipertahankan. Nah, tapi kalau ada yang intensitasnya itu rendah, maka itu akan dibuang. Jadi itu nggak akan dipakai. Ya. Nah, sehingga apa? HPF ini akan berguna pada proses deteksi tepi. Nah, nanti akan kita lihat contohnya seperti apa. Nah, di sini ada saya jelaskan terkait dengan kernel. Nah, kernel ini ya pada computer vision, kernel ini adalah sekumpulan bobot yang diterapkan ke suatu sumber dari sumber citra untuk menghasilkan satu piksel dalam gambar tujuan. Nah, misalnya kita menggunakan kernel dengan ukuran 7 ya, ukuran 7 maknanya seperti ini. Mana ya, nggak ada contohnya. Maknanya kalau kernelnya 7 itu berarti ada seperti matriks ya, ada matriks lebar ke sampingnya 7 dan ke bawahnya itu juga 7. Sehingga jumlah daripada kernel 7 ini adalah 49 piksel. Ya, jadi kernel ini gunanya untuk apa? Kernel ini gunanya untuk kita gunakan pada filter. Nah, jadi ingin kita terapkan filter tertentu. Ya, nah untuk menerapkan filter tadi,
maka kita harus membuat kernel. Jadi kernel ini seperti window kecil dia ya. Jadi window kecil tadi itu akan dengan memanfaatkan window kecil ini ya berdasarkan filter tertentu itu akan diproses setiap pixel yang ada pada image. Gak ada penggambarannya di sini ya. Harusnya ada gambarnya. Nah, kernel ini ya, kernel ini dia akan memberikan kita perbedaan rata-rata dalam intensitas antara pixel pusat dengan yang berhampirannya, dengan tetangganya. Nah, jika sebuah pixel itu menonjol dari pixel sekitarnya, maka nilai frekuensinya itu pasti tinggi. Nah, jenis kernel seperti ini itu kita sebut dia sebagai high boost atau istilah lainnya adalah HPF. Ya, HPF ini efektif dalam deteksi tepi. Nah, apa ciri-ciri kernel dari HPF? Ya, jadi ciri-cirinya adalah nilainya itu terdiri dari positif, 0, dan negatif, dan semua nilainya kalau kita jumlahkan itu adalah 0. Itu ciri-cirinya. Nah, bagaimana dengan low pass filter? Nah, ada low pass filter ini adalah bentuk filter yang mengambil frekuensi rendah dan membuang frekuensi tinggi. Nah, kebalikannya, kalau yang HPF tadi, kalau ada yang tinggi, nah itu yang diambil. Yang rendah itu akan dibuang. Tapi pada LPF ya, low pass filter ini, maka dia akan mengambil yang rendah dan membuang yang tinggi. Nah, LPF ini digunakan untuk proses blur. Blur itu mengaburkan. Ya, jadi kalau ada gambar, kemudian kita berikan efek blur, itu maknanya gambar tadi menjadi kabur. Ataupun misalnya kita ingin mengurangi noise. Nah, ini juga kita menggunakan LPF. Nah, ciri-ciri kernel pada LPF ini adalah semua nilainya positif dan jumlah semua nilainya sama dengan 1. Ya, jumlah semua nilainya sama dengan 1. Nah, ini ada contohnya ya. Contohnya kita lihat supaya lebih paham apa itu yang dimaksud dengan HPF dan LPF. Nah, apakah ini gambar aneh ya? Gambar aslinya seperti ini. Gambar aslinya. Nah, ini gambar aslinya. Ya, gambar patung ya, gambar patung. Ini gambar aslinya. Kemudian yang pertama sekali kita gunakan filter 3x3. Ya. Kernel yang kita gunakan di sini adalah 3x3. Nah, kernel 3x3 maknanya ada 3 baris dan 3 kolom. Ya, sebagai matriksnya, array-nya. Nah, di sini bisa diperhatikan ya, nilai pinggirnya ini semuanya ada -1, -1, dan tengah-tengahnya adalah 8. Ya, tengah-tengahnya 8. Nah, kalau bentuk kernelnya seperti ini, kira-kira ini adalah kernel HPF atau kernel LPF. Apa ya? HPF ya, Bu? HPF. Bu. Ya, kenapa HPF? Kalau dijumlahin semua sama dengan 0. Ya, betul. Nah, ini dia syaratnya ya. Jadi ciri-ciri kernel HPF itu adalah jika nilainya semuanya kita jumlahkan, hasilnya adalah 0. Ini kan minnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Min 8 tambah 8 jadi 0. Nah, kernel 5x5 sama juga, maknanya ada 5 baris dan 5 kolom. Nilainya, ya sebetulnya nilainya di sini bisa kita variasikan tergantung keperluan kita. Ini istilahnya trial and error juga ya. Nah, jadi tapi trial yang errornya itu gimana ya? Harus sesuai syaratnya. Nah, kernel 5x5 di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Min 16. Apa betul? Ini HPF juga. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 2, 6. 4, 10, 12, 13, 15, 16. Oke, sama ya. 0 juga. Jadi ini berarti kernel HPF juga. 5x5. Nah, kemudian ya kita ingin menggunakan kernel ini
ya, ingin menggunakan kernel ini, kemudian kita gabungkan dia dengan image sehingga terhasil gambar yang baru. Nah, apa makna dari penggabungan tadi? Itu kita sebut dia sebagai konvolusi. Kalau di konvolusi ini adalah operasi matematika pada dua fungsi yang menghasilkan fungsi ketiga yang menyatakan bagaimana bentuk yang satu itu diubah oleh yang lain, ya. Nah, jadi ada satu bentuk, ya, diubah dengan menggunakan fungsi yang lain, dia akan menghasilkan satu bentuk yang baru. Nah, itu yang kita sebut dia sebagai konvolusi. Nah, di NumPy, ya, library NumPy itu memiliki metode convolve, tapi hanya untuk one dimensional array, jadi hanya untuk array satu dimensi saja. Nah, sedangkan di sini kita bermain-main dengan multidimensi, ya kan? 3 kali 3, berarti di sini ada 3 dimensi kan? 5 kali 5, berarti ada 5 dimensi. Nah, oleh karena itu, di sini kita memanfaatkan, ya, library SciPy, di mana library SciPy ini ada NDImage. Di dalamnya juga ada metode convolve. Nah, metode convolve-nya itu dapat digunakan untuk multidimensional array, ya, sehingga bisa kita gabungkan. Nah, apa maknanya di sini ya convolve? Tadi kan konvolusi itu berarti operasi matrik pada dua fungsi yang menghasilkan fungsi ketiga, ya, yang udah berubah. Nah, istilahnya kayak gini, ya, istilahnya kayak gini. Ini adalah fungsi pertama aslinya, ya, suatu gambar asli. Kemudian kita gunakan fungsi kedua, yaitu kernelnya, kernel 3 kali 3, kita gabungkan, ya, kita convolve. Nah, kita gabungkan, ya, satu persatu. Jadi kernel 3 kali 3 ini dia akan berjalan satu persatu, ya. Proses konvolasi ini bermakna dari yang paling titik yang paling ujung dari 0,0, kemudian 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan seterusnya, kemudian lanjut lagi ke bawah dengan menggunakan kernel ini. Jadi prosesnya itu satu persatu untuk semua pixel, ya, sehingga hasil akhirnya di sini disimpan di K3. Nah, K3 ini adalah hasil dari konvolusi, di mana image aslinya itu kita kita proses dengan kernel 3 kali 3, ya, sehingga hasil akhirnya disimpan di K3. Yang kelima juga seperti itu, sama. Sehingga kalau kita lihat gambarnya, ini yang 3 kali 3, ya. Jadi ada 3 kali 3, hasil gambarnya seperti ini, dan yang 5 kali 5 itu seperti ini. Nah, ini sebetulnya tujuannya apa? Tujuan awalnya sebetulnya kita ingin mengetahui perbedaan corak antara background dengan foreground-nya. Kemudian kita ingin tahu kira-kira edge-nya atau tepinya itu yang mana. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, ini kita belum nampak ya tepinya yang mana ya. Karena kan ini hanya perbedaan warna. Jadi yang ini ada hitam putihnya, sedangkan yang ini lebih rapat lagi, ya kan? Nah, sedangkan tepinya itu belum nampak, ya, tepinya, edge-nya itu belum nampak. Nah, jadi kita coba cara yang kedua. Nah, cara yang kedua kita bisa memanfaatkan blur. Nah, blur ini banyak, salah satunya itu adalah Gaussian blur, ya, atau disebut juga Gaussian smoothing. Nah, jadi nanti kita image-nya itu tadi kita kita buat dia blur itu maknanya supaya noise-nya itu menjadi hilang. Nah, gambarnya jadi seperti ini, ya, agak kabur sedikit. Nah, tapi maknanya karena dia sudah kabur, berarti antar pikselnya itu menjadi lebih dekat, lebih mirip, sehingga bisa kita buang, ya. Jadi kenapa? Karena dia akan mengurangi noise. Saat kita lakukan blur, maka noise itu akan berkurang. Nah, kekurangannya apa? Karena noise berkurang, maka detail daripada gambar itu juga berkurang. Ya.
Dan blur ini merupakan salah satu jenis dari LPF. Tadi LPF apa? Low pass filter. Jadi low pass filter maknanya yang kita ambil itu adalah yang frekuensinya rendah dan yang kita buang adalah yang frekuensinya tinggi. Kebalikan ya. Kan makanya dikatakan mengurangi noise karena noise itu adalah frekuensi tinggi. Jadi itu yang kita buang. Oke, nah cara menggunakannya seperti apa? Mudah, tinggal panggil metode saja, yaitu metode Gaussian blur. Ya, yang dikirim di sini adalah image-nya 17,17 ini apa ya? Saya lupa. Harus lihat apa namanya API dari Gaussian blur-nya. Nanti kalian lihat sendiri. Oke, nah ini adalah hasil blur-nya, image yang udah di blur tadi, yang udah apa namanya nggak jelas lagi seperti ini. Nah, kemudian kita kurangi ya. Jadi image aslinya kita kurangi dengan image yang blur. Hasilnya kita simpan di sini G_HPF. Kemudian kita tampilkan. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Hasil yang terakhir ini udah lebih nampak kan tepinya kan? Tahu yang namanya tepi? Tepi itu ada pinggir-pinggir ini. Ya, edge. Nah, ini kan udah lebih nampak nih. Nah, bandingkan dengan yang tadi yang 3,3 tadi ini belum nampak apa-apa. Di sini apa ya, tipis sekali ini. Ada tapi sangat tipis. Yang 5,5 juga malah lebih nggak jelas lagi. Nah, tapi sewaktu kita memanfaatkan LPF yaitu Gaussian blur, kemudian image asli kita kurangkan dengan Gaussian blur. Nah, hasil akhirnya ternyata ya kita bisa melihat tepinya ya, edge-nya ini. Paham maksudnya? Ini kan lebih nampak kan yang gambar yang terakhir ini. Ini kan tepi nih. Nah, ini dia. Ini tepi nih gambar apa namanya patungnya. Nah, ini kan ini tepinya. Ada yang bertanya? Sebetulnya harus dicoba ya supaya paham. Nah, jadi dari pemahaman tentang HPF dan LPF tadi kita sampai ke deteksi tepi. Nah, kenapa tepi ini sangat penting? Nah, karena ya sebetulnya dengan adanya tepi itu kita bisa mudah mengenali banyak jenis objek. Jadi walaupun hanya sekilas kita melihat apa ya namanya, hanya gambaran tepinya saja, tapi kita bisa tahu itu sebetulnya objek apa. Nah, tepi ini juga membantu kita dalam mengekstrak informasi, mengenali objek, dan memulihkan geometri dan sudut pandang. Nah, tepi ini biasanya muncul karena diskontinuitas dalam permukaan normal, kedalaman warna permukaan, dan iluminasi. Jadi maknanya tepi ini, ya, yang dikatakan tepi itu pasti akan ada perubahan dari bentuk aslinya dengan bentuk sekitarnya. Nah, itu yang biasanya kita sebut sebagai tepi. Ya, misalnya seperti gambar ini ya. Nah, ini contohnya. Ini kan gambar pemandangan nih, gambar pemandangan, ada lautnya, ada apa tuh, pasirnya, ada gunung. Nah, setiap perubahan ini kalau kita lihat sekilas ini kan berubah. Gunungnya ini warna hijau, dengan yang berikutnya adalah langitnya, ada perubahan. Maka itu yang akan menjadi tepinya atau edge-nya. Nah, demikian juga yang ini. Ini adalah gambar mobil, ya, gambar mobil. Kemudian di belakangnya di sini ada pohon, ada rumah, ada bangunan. Nah, setiap perubahannya tadi ini kan atapnya nih. Nah, setiap perubahan tadi itu akan menjadi edge ataupun tepi. Paham makna tepi? Ada yang ingin bertanya, apa itu tepi? Jadi intinya setiap terjadi perubahan yang mendadak. Nah, makanya dikatakan di sini perubahan mendadak atau diskontinuitas. Jadi setiap adanya perubahan yang mendadak, maka itu akan menjadi tepi. Jadi kan, kalau kita lihat di sini kan, ini padahal yang atas ini gambar aslinya, ini gambar aslinya. Yang di bawah ini kesannya kayak gambar apa namanya ya, sketsa. Kan kesannya udah jadi kayak sketsa. Tepi tadi. Ada yang bertanya? Ada? Wah,
Jamnya, materinya masih banyak, belum selesai. Oke, nah kemudian, untuk pencarian tepi ini pada OpenCV ada beberapa yang disediakan, algoritma yang disediakan, ada yang menggunakan Laplacian, ada yang Sobel, ada yang Scar. Nah, semua filter ini akan mengubah daerah non-tepi menjadi hitam dan mengubah daerah yang tepi menjadi warna putih ataupun warna yang jenuh. Nah, namun filter tersebut cenderung salah dalam mengidentifikasi noise. Jadi kalau ada noise, ya jadi salah. Kenapa? Karena noise itu nanti akan dianggap sebagai tepi juga. Nah, namun kesalahan tersebut ya bisa kita kurangi dengan cara mengaburkan gambar. Jadi gambar itu kita buat menjadi blur, ya, sehingga noise-nya itu hilang. Nah, gimana caranya? Pada OpenCV ada banyak filter, ada blur. Nah, blur yang sederhana ini menggunakan simple average, kemudian ada median blur dan ada Gaussian blur. Nah, itu tinggal kalian eksperimen aja kayak gimana nanti prosesnya. Nah, setiap argumen filter pencarian tepi tadi itu pasti akan menyertakan k-size ataupun kernel size. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, setiap proses tadi kita akan memerlukan kernel. Istilahnya apa ya? Seperti image kecil yang kita gunakan untuk melakukan proses filter tadi satu persatu untuk setiap pixel di dalam image-nya. Nah, jadi itu yang kita sebut dia sebagai kernel. Oke. Nah, di sini ya ini ada penjelasan aja. Ya, sebetulnya itu tinggal kita eksperimen mana yang terbagus ya. Di sini yang saya gunakan pada program ini blurnya itu pakai median blur, kemudian di deteksi tepinya itu menggunakan Laplacian. Kita lihat. Nah, hasilnya jadi seperti ini yang tadi ya. Yang gambar statu tadi, gambar patung tadi, hasil deteksi tepinya menjadi seperti ini. Jadi tepinya ini kita hasil awalnya itu warna hitam, tapi ini kita normalize itu berarti kita ubah, jadi yang hitam tadi jadi putih, yang putih malah jadi hitam, jadi yang backgroundnya itu menjadi hitam, sedangkan yang tepi itu akan menjadi putih warnanya. Ya, ini proses normalize-nya. Oke, bingung? Nah, itu tadi ya. Ini dengan menggunakan median blur, kemudian kita pakai Laplacian. Nah, berikutnya, ini yang menarik nih. Jadi, ternyata yang kita hasilkan tadi, masih ada noise kan? Nah, coba lihat nih, ini kan masih ada nih titik-titiknya nih. Nah, di antara ini masih ada titik-titik. Kan kesannya masih kurang rapi ya, kita masih belum sempurna sewaktu kita mendeteksi tepinya tadi. Nah, akhirnya muncullah satu fungsi yang sangat powerful istilahnya, tapi dia sederhana aja, sederhana tapi kompleks sebetulnya ya, dan sangat banyak digunakan. Nah, yaitu fungsi Kenny. Jadi algoritma Kenny Edge Detector ini sangat efektif. Penggunaannya sederhana. Kalau pada OpenCV itu cukup satu baris saja. Nah, makanya enaknya menggunakan Python itu tinggal panggil metodenya aja biar metodenya itu yang bekerja, gitu ya. Jadi hanya satu baris saja, yaitu ini. Nah, .Kenny. Jadi kita panggil Kenny. Nah, bagaimana caranya? Nah, nampak ya perbedaannya? Saya bandingkan dengan yang tadi. Hilang kok. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa bareng-bareng ya? Harus satu-satu ya waktu runningnya berarti ya. Yang ini tadi, ini kan masih ada noise-nya. Nah, dengan menggunakan Kenny sudah sangat-sangat jelas yang mana itu tepi. Ya kan? Ini udah berupa garis ya. Nampak langsung garisnya. Prosesnya seperti apa? Ada di dalam algoritma Kenny. Nah, gimana codingnya? Ya kalian cari aja di internet kan. Yang namanya istilahnya library-nya udah ada ya tinggal kita pakai aja gitu kan. Ya kalau ingin mendalami silahkan didalami. Tapi ya kalau di sini yang saya berikan hanya contohnya ya kita gunakan aja yang udah ada.
Nah, kenapa dikatakan dia sederhana? Karena memang langkahnya itu sederhana, tapi memang di dalam prosesnya ya kompleks gitu ya. Nah, prosesnya ini ada 5. Yang pertama pada algoritma Kenny ini ya ada 5. Yang pertama itu denoise. Denoise ini maknanya dia akan menghapus semua noise. Jadi pada citra tadi dia hapus semua noise dengan menggunakan filter Gaussian. Kemudian dia hitung gradien. Gradien ini apa ya? Saya harus belajar image processing lagi nih. Ada hitung gradiennya, kemudian terapkan non maksimum suppression pada tepinya. Ya, jadi istilahnya kan nanti ada berapa titik tuh. Nah, dari beberapa titik tadi ya dia akan pilih mana yang terbaik. Jadi pada algoritma Kenny ini dia akan memilih mana tepi atau istilahnya pilihan yang terbaik. Nah, kemudian kita gunakan threshold. Jadi ke semua tepi tadi kita gunakan threshold. Nah, untuk menghilangkan false positif. Nah, ini kan kalian udah belajar nih di data mining ya. False positif kan ada true positif itu berarti benar. Kalau false positif itu berarti yang salah tapi dideteksi benar kan. Nah, kemudian baru kemudian kita analisis semua tepi dan kita mengaitkannya. Jadi istilahnya kita analisis mana yang betul-betul tepi dan mana yang bukan tepi. Ya, jadi kalau istilahnya tepinya tadi, ini kan saat di sini kan kita pilih yang terbaik. Nah, kemudian waktu kita pilih, oh ternyata dia bukan yang terbaik, yang lemah ya, berarti nggak kita pakai. Ya, jadi yang kita gunakan itu adalah yang benar-benar tepi. Yang edge atau tepi yang sebenarnya itulah yang nanti akan terpilih. Ya, ini proses pada Kenny Edge Detection. Nah, ada latihan 5. Nah, latihan 5-nya silakan bereksperimen dengan gambar lain bebas untuk melakukan deteksi tepi menggunakan Kenny. Kemudian ada deteksi kontur. Nah, selain tepi ada juga hal penting lainnya yaitu kontur. Nah, kontur ini beda ya. Kalau tepi beda, tepi itu berarti pinggirannya, sedangkan kontur ini adalah garis luar subjek yang terdapat dalam bingkai gambar atau video. Dan hasil dari deteksi kontur ini akan digunakan pada operasi-operasi lainnya. Nah, biasanya operasi deteksi kontur ini kita akan menghitung bounding polygon, ya, jadi berupa poligon. Kemudian digunakan juga untuk memperkirakan sebetulnya bentuknya itu, ya bentuk konturnya itu sebetulnya apa. Kemudian untuk menghitung region of interest atau ROI, ya. Nah, dengan adanya ROI maka kita bisa menyederhanakan interaksi hanya pada wilayah tertentu saja. Ya, jadi ROI ini apa ya? Ya bagian mana yang mau kita proses ya itu aja yang kita ambil. Itu manfaat daripada region of interest. Nah, bagaimana caranya? Mudah. Kalau pada NumPy array, ya kita hanya tinggal menggunakan proses slicing, ya, atau array slicing. Nah, jadi deteksi kontur ini banyak digunakan pada proses deteksi wajah, ya, object detection. Juga pada tracing object. Ya, kita tracing objek, apakah ada objek tertentu pada suatu gambar. Nah, itu bisa dengan menggunakan deteksi kontur. Nah, kita lihat di sini contohnya. Oh, ini contoh sederhana, dia tidak menggunakan image tapi hanya menggunakan gambar vektor biasa. Ya, di sini sebetulnya hanya digambarkan suatu pixel 200 kali 200, ya ini 200 kali 200. Kemudian kita buat kita ubah warnanya dari 50 sampai 150 itu menjadi putih, ya, sama dengan 255 putih. Kemudian kita buat threshold-nya, ya, threshold itu adalah batasnya, batas antara hitam sama putihnya itu tadi. Ini dia. Nah, kemudian kita buat counter. Nah, cara membuat counter gimana? Manfaatkan fungsi find counters. Nah, find counters ya ini yang kita berikan parameternya. Nah, kemudian yang counternya tadi itu diberi warna hijau. Nah, ini dia 0,255,0 diberikan warna hijau. Sehingga yang hijau inilah dia yang kita sebut dia sebagai kontur. Ya, kontur. Nah,
kalau tadi kan nggak jelas, maksudnya bukan pada gambar ya. Nah, kita akan melihat lebih detailnya terkait dengan kontur ini pada ini, bounding box. Ya, bounding box, minimum array rectangle, dan minimum enclosing circle. Nah, dalam aplikasi kehidupan nyata, ya, hal ini sangat penting. Jadi kalau misalnya kalian lihat kalau di film atau apa kan, atau penjelasan tentang computer vision, nanti waktu ada gambar atau ada video nanti ada peta-petanya. Jadi kalau ada orang nanti ada dipetain, ada mobil nanti ada petanya lagi. Nah, inilah yang kita sebut dia sebagai bounding box. Jadi ada kotak, ya, kotak pemisah antara satu objek dengan objek yang lain. Nah, caranya gimana? Caranya mudah, tinggal panggil aja fungsi find counters, ya. Jadi mudahan tinggal panggil aja. Nah, tapi di sini ya, di sini kita ingin satu persatu kita pisahkan. Ya, jadi kita dapat menemukan bounding box, minimum enclosing rectangle, dan minimum enclosing circle. Nah, ini yang saya maksud tadi. Yang kita sebut sebagai bounding box. Ini gambar image-nya, konturnya yang mana? Konturnya yang biru ini ya. Ya, yang biru ini kita sebut dia sebagai kontur. Beda dengan tepi. Kalau tepi itu adalah yang membatasi. Jadi apa namanya ya? Satu gambar ada tiba-tiba perubahan frekuensi yang tinggi, maka itu akan menjadi tepi. Sedangkan kontur itu adalah bentuk apa namanya ya? Kontur. Tahu kan kontur? Kontur itu, maknanya saya ini gambarnya. Ya, maknanya ini kita gambarnya kayak gini. Nah, inilah dia yang kita sebut dia sebagai kontur. Nah, untuk kontur tadi, ya, dari kontur tadi ada yang kita sebut dia sebagai bounding box, ya, kotak yang membatasi. Mana bounding box? Yang kuning ini. Nah, yang kuning ini, warna kuning, ini adalah bounding box. Nah, kemudian ada minimum area. Minimum area itu yang mana? Yang merah. Nah, yang merah ini, kotak yang merah ini adalah minimum area. Kenapa dikatakan minimum area? Mungkin antara yang kuning dengan yang merah itu lebih minimal yang merah ini lagi kotaknya. Ya, jadi jarak yang apa namanya? Ukuran yang lebih minimal untuk melihat suatu kontur. Kemudian ada satu lagi adalah minimum enclosing circle. Jadi suatu lingkaran yang akan menandakan suatu kontur, ya, menandakan suatu kontur. Nah, yang hijau ini, ya, garisan hijau ini. Oke, ada yang bertanya? Nggak ada, udah bingung ya. Nah, kemudian ada satu lagi di sini adalah convex contour. Nah, convex contour. Jadi kontur di sini kita bisa berbagai bentuk ya. Nah, karena berbagai bentuk bisa saja nanti dia ada bentuk cembung atau convex. Nah, bentuk cembung ini agak sedikit berbeda. Jadi nanti kita akan membuat poligon di mana nanti kita bisa memanfaatkan fungsi ini approx poly dp. Ya, jadi dia nanti ada 3 parameter, ada kontur, ada nilai epsilon, dan ada boolean flag. Nah, ini dia. Mana dia? Nah, ini dia, ya. Ini dia. Kita lihat, kita bandingkan ya apa maknanya. Nah, yang kita sebut sebagai kontur itu adalah yang hijau ini, ya. Yang draw kontur CNT. CNT tadi apa? Kontur ya. Parameter pertama kontur CNT. Oke, kontur approx ini epsilonnya, hull ini adalah convex hull. Oke. Nah, yang hijau ini, yang hijau itu adalah kontur daripada gambar ini tadi. Nah, sedangkan yang biru muda ini, ya, biru muda ini yang kita sebut dia sebagai apa namanya ya, convex hull ya, convex contour. Nah, convex contour ya, jadi
istilahnya kita ingin membuat poligon di mana ini kan konturnya kayak gini. Jadi antara ini sama ini kita buat dia poligon. Poligon itu kan garis ya, garis ada sudutnya. Yang ini juga. Jadi kita garis-garis saja. Beda dengan kontur. Kalau kontur kan nanti ada yang cembung. Nah, ini kan cembung nih. Tahu makna cembung? Ada apa tuh? Lengkungan. Ya, lengkungan. Bingung cari kata-katanya. Ya, ada lengkungannya. Jadi dengan adanya convex kontur ini, yang lengkungan tadi itu kita tarik aja garisnya. Nah, kenapa? Ya, untuk apa gunanya? Ya, karena saat kita menggambar dengan memanfaatkan poligon tadi, ya, pemrosesannya itu menjadi lebih sederhana. Ya, jadi pemrosesan itu menjadi lebih sederhana jika kita membuatnya dalam bentuk poligon. Oke, nah kemudian banyak masih panjang. Berikutnya adalah deteksi garis, lingkaran, dan bentuk lainnya. Jadi selain dari tepi dan kontur itu juga kita bisa mendeteksi garis. Ya, garis, lingkaran, pokoknya bentuk-bentuk itu bisa kita deteksi. Nah, caranya seperti apa? Nah, untuk garis kita bisa mendeteksi memanfaatkan fungsi half line ataupun half line P. Nah, P ini yang menggunakan probability. Caranya seperti apa? Tinggal panggil aja. Nah, panggil aja metodenya. Nah, dia. Nah, ini dia. Panggil metodenya, kirim parameternya. Parameternya di sini adalah H. H ini adalah tepi. Satu ini apa ya? Harus baca lagi pedoman penggunaan fungsinya. Half lines P. Half lines P. Nah, ini dia, mana dia parameternya? Parameter. Oh, ini langsung contohnya ya, nggak ada parameternya. Adalah tuh di internet, nanti kalian lihat aja sendiri ya. Nah, ini untuk mendeteksi garis ya. Jadi ini gambar edge-nya atau tepinya, ya, gambar garis tepinya. Kemudian ini deteksi garisnya. Mana di sini yang dideteksi sebagai garis ya? Oh, ini dia nih yang hijau ini. Cuman satu ini aja yang berhasil dideteksi sebagai garis. Berarti masih belum pas berarti algoritmanya ya. Kayaknya cuma satu aja di sini yang terdeteksi. Nah, tapi intinya apa? Dengan menggunakan half lines itu kita bisa melakukan deteksi garis ya. Kemudian kalau circle itu kita bisa memanfaatkan half circles. Nah, half circle caranya ini dia. Nah, ini dia. Ini saya nggak kurang pasti. Ini kenapa gambarnya seperti ini? Saya udah coba beberapa kali. Ini gambarnya tetap lingkaran seperti ini. Ini mungkin apa parameternya yang kurang tepat ya. Tapi yang lainnya betul ya. Yang lainnya kan betul nih. Lingkarannya pas di planet-planetnya ini. Tapi giliran yang planet ini planet apa ya? Jupiter kayaknya ya. Giliran yang ini lebih kecil. Saya udah coba tapi belum sukses, entah di bagian mana salahnya ya. Ya, tapi intinya untuk mendeteksi lingkaran ya, suatu bentuk lingkaran itu kita bisa menggunakan fungsi half circle. Oke, habis materinya. Nah, kalau bentuk-bentuk yang lain ya tinggal kita manfaatkan aja dengan menggabungkan dengan proses kontur. Nah, jadi dengan menggunakan proses kontur, kemudian kita terapkan yang convex kontur tadi ya, menggunakan poligon tadi. Nah, nanti muncullah bentuk-bentuk apa istilahnya ya, bentuk dari deteksi bentuknya ya, deteksi bentuknya itu nampak nanti. Ada yang bertanya?
banyak hal teori-teori hari ini ya, teori pemrosesan image banyak hari ini. Ya karena memang saya pun sebetulnya bukan bidang pemrosesan image, jadi ya yang apa namanya ya, saya tidak bisa menjelaskan sampai detailnya juga gitu ya. Jadi harus kita lihat kembali kayak gitu apa maknanya. Nah, tapi lebih kurang apa yang saya jelaskan ya itu udah cukup lah untuk computer vision kita, karena kan computer vision ini sifatnya kita hanya sekedar menggunakan saja yang apa namanya image processingnya itu tadi, tapi kita tidak melihat secara detail, memproses secara detail image-nya ya, tapi kita sifatnya itu kan lebih ke apa namanya tracking ya, pada fisik komputer kita lebih ke tracking, lebih ke deteksi objek ya kan. Nah, kalau image processing beda. Kalau image processing dia memang image-nya itu yang akan diproses. Ada yang bertanya? Ada? Bu, Ya. untuk file foto yang di latihan nih, bukan latihan Bu, untuk yang ada ini kan banyak fotonya, ada foto patungnya, ada foto pemandangan tadi kan. Ya. Ada foto-foto bukan. Untuk kami Ya. jalankan itu di mana ambil fotonya, Bu? Ada saya sertakan nggak? Kayaknya udah saya sertakan ya. Mungkin ada yang terlupa. Yang paling atas cuman, yang pemandangannya cuman. Yang pemandangan. Kemudian ada lagi yang lainnya. Oh ini tadi yang walking tadi ya. Oh iya. Oke. Saya lupa. Nanti akan saya update ya, Jupyter Notebook-nya ini akan saya update dengan apa namanya link untuk mendownload file-file image yang saya gunakan. Oke. Nanti akan saya cek kembali. Sepertinya cuma yang satu, yang gambar pertama aja tadi yang ada saya upload ya. Kelupaan. Ya Bu, cuma satu aja Bu. Ya, kelupaan saya. Karena kan semuanya ada di komputer saya kan, jadi istilahnya dari sisi saya nggak ada masalah gitu ya. Saya kelupaan jadinya. Kalau yang lain menjalankan gambarnya nggak ada. Nanti akan saya berikan juga. Oke, baik, sudah. Terima kasih sudah diingatkan karena kelupaan memang. Ada lagi yang lainnya? Sudah mau jam 12 juga, udah mau Jumat. Baik, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, nah silakan saja nanti dikerjakan latihan-latihannya, bisa dicoba sendiri. Jadi memang image processing ini ya, teori tentang image processing ini ya apa ya, sifatnya coba-coba ya, kita coba kayak gini ya, mana yang terbaik. Nah, seperti yang tadi saya tampilkan pada deteksi tepi, coba dulu pakai kernel, ternyata jelek. Coba dulu pakai Gaussian, ternyata masih Gaussian apa median blur tadi ya, masih kurang bagus juga. Nah, akhirnya kita gunakan Kenny. Ya, jadi memang algoritma Kenny ini yang memang umum digunakan untuk deteksi tepi. Oke, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri saja perkuliahan kita pada hari ini. Jika memang nanti ada pertanyaan, masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WA. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.